Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glad to see you again, students, in the English session with me. Topik kita hari ini adalah tentang procedure text atau text procedure. Before we start, let's see what you will have to achieve after finishing the lesson. Ini merupakan tujuan pembelajaran kita. Pada akhir pembelajaran tentang procedure text ini, para siswa diharapkan bisa menyebutkan the generic structures, bisa menyebutkan bagian-bagian dari text procedure. Students will be able to mention the language functions. Para siswa bisa menyebutkan ciri-ciri kebahasaan. And write a procedure text of their own. Para siswa diharapkan bisa menulis sendiri teks prosedurnya. Now, let's start with the definition of procedure text. Procedure texts are the texts that explain about how to do something or how to make something. Dalam bahasa Indonesia, teks prosedur merupakan teks yang menjelaskan tentang cara membuat sesuatu atau cara melakukan sesuatu. Ada beberapa hal penting tentang teks prosedur yang harus kalian ingat agar lebih paham tentang teks ini. Please take note. The first one is the generic structure. Ini merupakan pembahasan tentang bagian-bagian dari teks procedure. What are the generic structures of procedure text? Apa ya bagian-bagian dari teks procedure itu? There are three generic structures of a procedure text. The first one is aim or goal. Ini merupakan tujuan dari teks. The second one is ingredients or materials, yang menginformasikan tentang bahan yang diperlukan. And the last is steps or methods, adalah informasi tentang cara atau metode pembuatan atau pelaksanaannya. I have an example of a procedure text here. Let's discuss the generic structure. Please keep in mind that the purpose of procedure text is to tell how to make something through a sequence of action or steps. Jadi, tujuan dari teks procedure ini adalah menginformasikan tentang bagaimana cara membuat secangkir kopi. Jadi sudah tertulis di situ aim atau goal-nya, how to make a cup of coffee. Lalu, ada informasi tentang bahan yang diperlukan, bisa kita temukan di materials needed. Di situ tertulis you will need a spoonful of sugar, a cup, a teaspoon of coffee, and some water. Ada 5 bahan yang diperlukan untuk membuat secangkir kopi, dan bahan-bahan ini ditulis dalam sebuah kalimat. Bisa juga bahan-bahan ini ditulis dijelaskan per item dengan angka 1 sampai 5 atau huruf A sampai E atau penanda lain, simbol lain seperti checklist dan sebagainya. Let's discuss the general structure of this procedure text. Teks berikut ini menjelaskan tentang cara membuat kotak pensil. 5 bahan yang dibutuhkan ditulis juga tidak dalam satu kalimat, tapi ditulis per item dengan penanda seperti daun berwarna ungu. Demikian juga untuk steps atau methods-nya, 5 langkahnya juga dituliskan per item, tidak dituliskan dalam bentuk kalimat-kalimat dalam satu paragraf. Oke, kita lanjut. Jadi bisa kita ketahui bahwa dalam teks prosedur ini ada 3 generic structures atau bagian dari procedure text yang bisa kita temukan, yaitu goal, which is how to make a pencil box. Materials, ada 5 bahan di situ yang diperlukan untuk membuat sebuah kotak pensil. And steps, ada 5 langkah untuk membuat kotak pensil tersebut. Sekarang perhatikan teks berikut dengan teliti. The aim is, atau the goal is, terlihat di judulnya, yaitu how to operate a VCD player.
And there are 6 steps of how to operate it. Jadi ada 6 langkah ditulis di sana dengan penanda seperti tanda hubung. Alright. Can you see the difference between those two texts? Jadi teks yang pertama tadi how to make a pencil box, dan teks yang kedua adalah how to operate a VCD player. Kira-kira in terms of generic structure, what is the difference dari dua teks itu? Kalau kita lihat dari bagian dari prosedur teksnya, apa yang berbeda kira-kira? Yes, pada teks pertama terdapat, kita bisa temukan 3 generic structures, yaitu aim or goal, materials, and steps. Sementara di teks kedua hanya terdiri dari 2 generic structure, yaitu the goal or aim and steps or methods. Kita tidak bisa temukan materials di sana. Okay. I have another procedure text here. Let's pay attention to this one. Perhatikan baik-baik. Mari kita berlatih mengidentifikasi bagian dari text procedure pada teks ini. Setelah ini akan ada tabel yang harus kita lengkapi sama-sama, terutama di bagian generic structure-nya. Tolong diperhatikan baik-baik. How to use a fire extinguisher. Sudah, mari kita lanjutkan dengan tabel yang harus diisi. There you go. Tadi sudah dijelaskan bahwa pada prosedur text biasanya terdiri dari 3 generic structures, aim or goals, materials or ingredients, and steps or methods. Nah, pada teks yang tadi, how to use a fire extinguisher, could you find the aim or the goal of the text? No? Nah, ada ya tadi ya, tujuannya adalah bagaimana cara menggunakan pemadam api, alat pemadam api. Jadi aim atau goal-nya ada di sana, tertera di judulnya. Did you see the information about the ingredient or materials? Adakah kira-kira informasi tentang bahannya? No? Yes, memang tidak ada informasi tentang bahannya. What about the steps or methods? Can you find the steps? You're right, ada 4 cara atau langkah menggunakan alat pemadam api pada teks tersebut. Okay. Alright, let's continue with this one. Look closely to the procedure text above. Nah, perhatikan dengan seksama generic structure pada teks ini. Nanti kita akan lengkapi tabel yang tadi sama seperti sebelumnya. Sudah diperhatikan? Can you identify the generic structure? For procedure text 2, did the text inform us about the aim or goal? Adakah tujuannya? Ada, oke. Okay. Did you see the ingredients? Kira-kira ada nggak tadi bahannya? Ada ya. Could you find the steps? Adakah informasi tentang langkah-langkahnya? Ada. Great job. Insya Allah sekarang lebih paham ya tentang generic structure dari text procedure. Jadi, kita bisa simpulkan nih, students, bahwa text procedure umumnya terdiri dari 3 bagian, tapi pada teks prosedur tertentu bahan-bahan atau materials kadang-kadang tidak disebutkan. Pada resep masakan tentu saja kalau ingredients ini harus diinformasikan ya, karena tidak kalah pentingnya dengan langkah memasaknya itu sendiri. Lalu pada bagian materials dan steps bisa dijelaskan dalam satu kalimat atau dalam beberapa kalimat berbentuk paragraf, bisa juga dijelaskan per item atau per item dengan penanda angka, huruf, atau simbol-simbol lain. The other things you should know about procedure text are, ada hal lain yang harus kita pahami, yaitu tentang language features atau ciri-ciri kebahasaan yang dipakai dalam text procedure dan contoh-contohnya.
Let's see this one first. The language features atau ciri-ciri kebahasaan yang ditemukan dalam teks procedure. Apa sajakah ciri-cirinya? Yang pertama adalah imperatif atau kalimat perintah dengan kata kerja di awal kalimat. Biasanya kata kerjanya berbentuk kata kerja pertama seperti boil, put, add, wash, cut. Lalu feature yang kedua adalah simple present tense. Feature yang ketiga adalah temporal conjunctions seperti first, second, third, and next, after that, then, and finally. First digunakan sebagai penanda langkah yang pertama, finally dipakai untuk penanda langkah yang terakhir. And also adverbs of manners seperti slowly dengan lambat, tightly dengan kuat atau dengan erat, and quickly dengan cepat. Itulah language features of a procedure text. Let's go deeper about the language features. Ada contoh di sini pada teks berikut. Tujuannya adalah how to make milkshake. Ada aims-nya di situ tertulis. And then pada bagian materials atau ingredients-nya ditulis dalam simple present tense. To make a glass of delicious milkshake, you will need. Itulah contoh dari simple present tense, dan pada bagian steps-nya dijelaskan dalam kalimat perintah yang dimulai dengan kata kerja pertama seperti scoop, pour, put, and drop. Pada contoh teks ini, di bagian steps atau methods, setiap langkahnya dijelaskan dalam kalimat-kalimat berbentuk paragraf dan dimulai dengan temporal conjunctions seperti first, and then, next, after that, dan pada langkah terakhir ada penanda finally. Lalu ada penggunaan adverb of manner evenly pada kalimat and then add sugar and stir until evenly mixed. Yang artinya kemudian tambahkan gula dan aduk sampai bercampur hingga rata. Jadi ada penggunaan evenly sebagai contoh dari adverb of manner. And the last thing you should know is the examples about procedure text. Kita lihat contoh-contohnya ya. The procedure text can be in the forms of recipes. Jadi contoh procedure text adalah resep masakan, contohnya how to cook seafood fried rice, how to make dalgona coffee, Korean garlic bread in 30 minutes. Itu merupakan contoh-contoh resep. Lalu contoh procedure text berikutnya adalah manuals. Biasanya ini buku petunjuk penggunaan alat elektronik yang baru, misalnya user manual of a new vacuum cleaner. Lalu tutorials seperti how to put on natural makeup, how to create video with InShot application. Ini contoh-contoh dari tutorial. Now we've come to the last part of this video. Karena kalian akan menuliskan sebuah teks prosedur sendiri, please pay attention to this. Langkah pertama adalah, this is how to write a procedure text. Find the tips or info you want to share. Pikirkan mau membagikan tentang tips atau info apa. Yang kedua, decide what the aim or goal is. Jangan lupa tuliskan tujuannya. Berikutnya, inform the materials if any. Kalau memang ada bahan-bahannya, bisa diinformasikan. Think of how you will explain the steps or methods. Jadi, kira-kira akan dijelaskan seperti apa steps atau methods-nya, karena ada berbagai variasi, tadi sudah dijelaskan. And the last, you can write the procedure text. Well, that's all about the procedure text. If you have any question, you know where to find me. Thanks for staying with me till the end. Catch you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.